panen kita nggak hasil. Nih kawan-kawan, kita akan ngobrol dengan Pak Haji yang memang memiliki kebun durian yang sedang berbunga. Kita akan ngobrolnya tentang perawatan aja. Kita lihat nih ke sini. Nah, ternyata bukan hanya memiliki dana untuk menanam saja. Ya. Kalau menanam saja tanpa ilmunya itu juga ya mungkin nonsens Semua orang Pak Haji. bisa nanam. Semua Nah. orang banyak mampu nanam. Cuman dia tanam itu mampu nggak sampai berbuah gitu. Iya benar-benar. Nah, mampu nggak sampai berbuah. Lo sekarang Kang Teddy aja nanam kan berapa kali tambal sulam. Kenapa? Ini Nggak- kawanku ini nggak sudah dipahami pernah cara 7 ngerawatnya. tahun. Nah ini kawan nih katanya yang sudah 7 tahun ini. Sudah 7 Ya. tahun nanam 100 batang. Kebetulan untung aku punya anak. Heeh. Aku lihat ke kebunnya buahnya kayak gini, batangnya gini. Kata saya kita tepat anak saya. Itulah dia kami dua bawa ke sana. Minta dandan cara batang, minta cara pemupukan. Sama. Nah kawan-kawan, ternyata dua orang yang jauh-jauh datang ke tempat Pak Haji, ternyata memang dia meminta treatmentnya. Nah, apa yang dilakukan beliau di sana kita akan tanya. Jadi gimana Pak terhadap penemuan kebun beliau waktu itu? Ya begitulah ya, dapat dibayangkan namanya kebun nggak terawat kan. Iya. Nggak terawat, artian nggak terawat tuh gini, nggak terawat mungkin kalau rumput ya memang Bersih gitu ya. bersih di tengah Iya. kebun kopi kan. Dipupuk juga mungkin ya, enggak, entah enggak, pupuk enggak, apa, enggak, minimal enggak, pupuk aja. Kata kalau ditanya sih mupuk sekali dulu katanya, pakai pupuk NPK Mutiara kata dulu. Iya, iya. Sekali doang dulu. Ya, Apa berhubung saya ini lihat kawan. rantingnya seperti apa, arah rantingnya yang dari luar masuk ke dalam, boy, semerawut bener pokoknya. 2 hari pokoknya dia orang tua. udah Ngedandannya. Kalau pohon udah 2 kali ini, cuman belum pernah menghasilkan secara memuaskan. Ada Jangan buah memuaskan. 1-2 biji paling Ada buahnya. paling gitu. banyak 5 biji, 9 biji itu pun habis Nah, tutup kemudian dilakukan apa langkah-langkah awal atau mungkin pruning ya Pak ya? Ya pruning. Langkah awal pruning. Pengurangan ranting yang nggak bagus, yang Ya. bukan ranting produksi. Jadi ranting yang kurang Ya. bagus kita kurangin Ya, gitu ya. Gitu. Jadi ngurangi ranting yang intinya gini, ranting itu sebenarnya pada dasarnya dia berguna semua, cuman ada yang lebih berguna lagi, ada yang cuman sekedar berguna kan gitu. Nah jadi kalau kita pengen yang betul-betul berguna, yang agak kurang berguna kita buang gitu. Kita kurangi lah, intinya kita kurangi. Nah setelah itu juga pemupukan mungkin ya kalau masa pertumbuhan mungkin itulah yang unsur N tadi ya. NPK 16-16 yang paling simpel lah kira-kira simpel lah begitu. ya. Tapi menjelang Kata usia, seimbang. usia 3 tahun, terutama lah 3 tahun lah. Ya. Kita kalau 2 tahun sudah tumbuh bunga juga pada dasarnya belum ideal sebenarnya. Buang lah. Sebenarnya dia buang, Buang dulu tuh lah, kan ya. kawan-kawan. Kalau di usia di bawah 3 tahun, seyogianya kita tidak dibuahkan atau berbunga pun kita harus buang karena kita menjaga pertumbuhan selanjutnya. Nah, kemudian mungkin di usia menjelang 3 tahun mau ke 4 tahun itu maksimal lah ya. Artinya kalaupun mau biasanya gini, kalau kita lakukan mulai pemupukan untuk pembuahan, Kang. Memang rumusnya itu minimal dahan ini kan sudah mencapai diameter 2 cm kan. Dahan ini. Dahan ya. Setidaknya itu Setidaknya minimal tadi kan. minimal yang dahan terbawah itu ya. Dahan yang bagus. Iya. Nah, setelah itu udah memasuki dahan ini sudah mencukupi, nah baru kita lakukan mulai persiapkan pemupukan untuk pembuahan. Itu tadi pemupukan tuh banyak versi sih. Ya, Ada orang yang maksa kan harus pakai paklo bla 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 Ya. kan gitu. Ya. Ya, kita setuju sih paklo ya. Tapadol lah, silakan yang mau pakai paklo lebih yang silakan. ramah lah ya artinya. Cuman kalau yang kalau versi saya yang tingkat lebih aman ya kita pakai pupuk yang slow release saja, yang biasa aja lah. Biasa ya. Ya, satu contoh umpama kita pakai TSP gitu kan. Ya, iya. Terus kita pakai umpama karateka boron, terus Iya. kita tambah lagi mungkin yang dari jenis pupuk yang lain yang unsur P-nya dan K-nya lebih besar lagi gitu kan. Iya, Paling begitu aja. Jadi lebih aman gitu, ke pohon lebih aman gitu loh. Itu pun sebetulnya kalau dibilang aman betul ya enggak, lebih bagus lagi kalau kita mampu ya pupuk organik sih sebenarnya. Nah, itu Organik ternyata. itu yang Iya. yang ini sebenarnya yang paling bagus. Nah, ternyata kawan-kawan, rekomendasi beliau di samping memang pupuk-pupuk yang organik, Ya. kalau kita mampu itu adalah yang organik. Ya. Nah, cuman memang ya Cuman termasuk nggak perang loh, jangan nanti kita garis bawahi itu nggak berantem antara organik sama itu nggak berantem dia sebenarnya enggak ya nggak kan? berantem.
Iya, Barang sejauh kata memang pemakaiannya tepat dosis. tepat dosis. Nah, kawan-kawan, sejauh Bijaksana. memang tepat dosis. Yang jelas Beliau ini memang yang simpel-simpel aja, Jadi yang gampang diikutin. sintetis itu bukan berarti kita nggak boleh dipakai. Kita boleh pakai, tapi dia harus bijaksana, harus sesuai dosis. Betul, Berbeda dengan organik. Kalau organik memang dia slow release, makanya diadakan pupuk yang secara instan kita pakai Iya, pupuk yang lebih cepat gitu kan. kimia Tapi juga. persiapan yang jangka panjang ada juga, Di yaitu adalah dari organiknya. organik ya Ya, kira-kira gitu. gitu. Ada satu lagi. Ini apa? Karena kebun saya cuma satu bidang. Ya. Jadi jangan takut. Ini contoh udah umur 7 tahun, kopi masih kepakai. Masih. Jadi alasan orang kan begini. Kamu tanah banyak, saya cuma kebun sebidang. Jadi saya nggak tanam durian. Nah, ini udah 7 tahun kopinya masih Ada. produksi. Iya. Ya. Bahkan mungkin dari 1 hektar di sini, Pak, Iya. kopinya masih dapat ya. Masih normal. Sama aja dengan kopi kebun orang yang nggak di Kalau Tanam orang lain durian. masih dapat 1 ton, ini masih. masih lebih malah. Iya. Ini contoh, Nah. ini di bawah batang durian Iya. benar. Iya. Ini masih jauh, ini masih buah. Buah. Artinya Nah. tergantung ini dari kayak perawatan ini, nah. Perawatan kita. Nah, Ini buah semua. Ini calon buah semua. Nih Iya. lihat nih. Ini salon buah nih, lihat nih, deketin Mas Yanto. Deketin nih Mas Yanto. Nah. Nah. Ini calon buah semua ini karena di bawah itu pohon durian. Padahal di bawah pohon durian ini ya. Nah. kendalanya kata orang kan banyak. Mm-mm. Ya kamu banyak kebun. Saya cuma kebun sebidang. Jadi kalau mau saya tanam durian, saya hilang pencarian. Nah, itulah yang ini enggak. yang bahaya tuh gini, Pak, ya. Orang itu ngomong tapi dia belum membuktikan, tapi dia ngomong dulu. Nah, Aku ini yang jujur rusak aja, begini, yang rusak tuh begitu. Kawan, kemarin aku kan disuruh melobang untuk nanam. Jujur aja, aku masih ngeyel. Aku belum mau melobang. Alasan aku gini, karena aku mikirkan itu tadi, saya kebun sebidang. Kalau ditanami durian, kopi saya rusak. Nah, jadi ini Telah terbukti setelah sekarang. terbukti saya ke kebun, ini Kopinya di bawah masih durian ada. masih ada. Duriannya udah juga berbuah. berbuah. Artinya Nah, kopi jadi- yang di sana nggak masalah kalau Enggak kita lubang. masalah. Ya, Iya. setelah umur 7 tahun ini udah mau panen, ya BC kopinya. Uy. Oh iya, siap. Iya. Nah, kawan-kawan, ternyata itulah pemeliharaan pohon durian walaupun di kebun kopi masih produktif, kopinya masih menghasilkan, apalagi duriannya yang betul-betul kita pelihara. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, ikuti terus Steady Kurang TGM dari Kabupaten Tenggamus.